Salam saudaraku, ayat yang menjadi perenungan kita pada hari ini yang juga sudah sangat memberkati saya dan sudah sering sekali juga saya kutip dalam beberapa kali ibadah, yaitu dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, saya ingin menyampaikan dua pengertian penting dari apa yang kita baca di atas. Yang pertama adalah sesungguhnya kita diciptakan untuk berbuah banyak. Dan yang kedua adalah syarat untuk berbuah banyak adalah selalu menempel dan tidak terpisah dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada ditulis di sini barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dimaksud dengan di luar aku dan bagaimana mungkin kita bisa berada di luar daripada Tuhan? Nah, kita ditolong oleh Roma 3 ayat 10 sampai dengan 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan manusia dari sejak zaman Adam dan Hawa ada di Taman Eden lalu terpisah dari Tuhan. Nah, akhirnya saudara mengerti sekarang bahwa yang dimaksud dengan di luar aku adalah keterpisahan kita dengan Tuhan dan hanya dosa dan pemberontakan kita yang memisahkan kita dari Dia. Sebab sesungguhnya kita adalah anak kesayangannya, biji matanya. Bahkan Dia pernah berkata, sekalipun ibumu tidak mengasihi engkau, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Tetapi satu hal yang tidak bisa dikompromi oleh Tuhan adalah dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 diingatkan kembali kepada kita saudaraku. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah yang membuat kita di luar Tuhan adalah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini menjadi pokok persoalan saudaraku. Sebuah rencana awal yang mestinya kita berbuah banyak, yang mestinya kita produktif, yang mestinya kita mengalami hidup yang berkelimpahan, semuanya gagal total karena dosa dan pemberontakan kita. Di mana area dosa dan pemberontakan kita? Ada 3 saudaraku. Dalam pikiran kita. Apa yang ada dalam pikiran kita itu berpotensi untuk membuat kita di luar Allah. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Nah, segala pikiran-pikiran yang membuat kita mencintai semua yang ada di bumi ini. Dan kita tidak lagi memiliki waktu dan kesempatan, perhatian, kecintaan akan hal-hal yang di atas, yaitu perkara-perkara kerajaan Allah. Maka itu memisahkan kita dari Tuhan. Adakah saudara menyadari bahwa ketika kita memikirkan perkara-perkara dunia ini, kita terpisah dari Tuhan. Kita ada di luar Tuhan. Dan itu membuat kita tidak mengalami kelimpahan. Kita tidak berbuah. Yang kedua, dosa dalam perkataan kita. Sebab firman Tuhan berkata, mulut orang percaya berkuasa. Perkataan adalah doa. Apa yang kita perkatakan
itu mencerminkan doa kita. Sering sekali perkataan kita bukan mengagungkan Tuhan, tetapi malah meremehkan Tuhan, malah mengecilkan Tuhan, bahkan menghina Tuhan. Ketika kita berkata, aku kurang beruntung, hidupku susah, aku tidak diberkati, sesungguhnya kita sedang menghinakan Sang Pencipta kita. Ketika kita tidak puas dengan diri kita merasa jelek, kita merasa kurang di dalam penampilan, sebetulnya kita menghinakan Pencipta kita. Karena di mata Dia sebetulnya kita adalah sempurna. Perkataan-perkataan kita. Dan yang ketiga, dosa terletak pada perbuatan kita. Perbuatan yang sering menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan. Perbuatan yang sering sekali menunjukkan kenajisan yang membuat Tuhan tidak bisa dekat dengan kita. Karena Dia sedemikian kudus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Engkau dari sejak semula sudah dirancangkan untuk berbuah yang banyak. Berbuah dalam kebajikan, kemurahan. Berbuah dalam kasih yang melimpah-limpah. Berbuah dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri. Itu mestinya buah yang keluar dari hidup kita. Tapi saat kita terpisah dari Tuhan, kita menuai kebinasaan. Kenapa kita terpisah? Karena dosa. Dosa di pikiran, dosa di perkataan, dosa di perbuatan. Mari saudaraku, jangan mau terpisah dari Tuhan dan miliki hidup yang berkemenangan, tinggal dalam kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati.